Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala umuridin waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sobat Al-Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam lagi ya. Perkenalkan, saya Rael Daknan Gorsa, biasa dipanggil Rael. Dari bidang syiar Al-Fikri 2020. Nah, balik lagi nih di podcast challenge ya Al-Fikri. Nah, pada hari ini sih kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Pokoknya udah nggak asing lagi lah di sekitaran Rohis, di kalangan kita gitu, di Universitas Diponegoro apalagi sih. Langsung aja perkenalan boleh narasumber kita yaitu. Halo, Assalamualaikum. Aku Abdullah Farhan Takia. Oke. Jadi kita sama Mas Farhan ya Sobat Al-Fikri. Nah, coba mungkin bisa ceritakan dulu Mas Farhan kesibukannya apa gitu. Mungkin pernah ikut apa aja gitu di Rohis gimana gitu. Iya. Nah, ya mungkin kayak pengalaman mungkin itu ya. Nah, mungkin pengalaman. Itu sih aku lagi sibuk apa gitu kayak. Iya. Oh ya. Nah, mungkin itu sih kalau lagi sibuk mungkin biasalah sibuk ya kuliah, tugas dan lain-lain juga kan. Ya, terus alhamdulillah juga buat tahun ini ya, setahun ke depan diamantin gitu buat lanjut di DKM di Jati. Nah, mungkin buat sebelumnya pengalamannya ini sih paling waktu 2018 kan masuk Undip nih maba. Nah, itu ikut di HMTK, terus ikut di Al-Fikri juga sebagai staff. Nah, terus tahun depannya lagi aku lanjut di Al-Fikri sebagai kabit DKM-nya gitu di Al-Fikri. Nah, terus buat tahun selanjutnya ya berarti tahun ini ya itu bakal insya Allah gitu bakal lanjut di DKM lagi jadi dia. Oke. Ya, boleh dikasih tahu dulu Mas ke kita kayak DKM itu apa sih Mas gitu? Oke. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya mungkin, nah itu DKM ini adalah apa ya kepanjangan tuh Dewan Takmiran Masjid gitu. Nah, ya itu bisa dibilang salah satu bidang gitu ya kalau di Jati ataupun di Al-Fikri itu yang fokusnya itu menghidupkan masjid ya masjid yang ada di Fakultas Teknik sendiri kan itu ya sama-sama kita tahu ya namanya Masjid Baitul Ilmi itu kan. Nah, itu kami berfokus untuk ya itu mungkin merawat masjidnya dan menghidupkan masjidnya. Nah, itu masuk banget ke tema kita hari ini ya, Sobat Al-Fikri, yaitu bagaimana cara kita untuk memakmurkan masjid gitu ya, sesuai dengan banget sama profil narasumber kita. Nah, menurut Mas Farhan sendiri nih, gimana sih caranya untuk untuk memakmurkan masjid gitu loh? Karena kan kita tahu kayak masjid itu kan rumah Allah ya kan. Nah, terus sebenarnya kita nggak usah ngapa-ngapain juga harusnya itu kan kayak udah diberi sama Allah kayak pasti bercahaya gitu loh, udah benar-benar pasti banyak orang yang datang ke sana gitu, ada aktivitas dalamnya, tapi gimana sih kayak apa aja gitu loh. Oke. Nah, mungkin apa tadi? Sorry. Apa aja bentuk itu loh, bentuk cara makmurkan masjid gitu loh. Dengan datang ke masjid gitu, hafalan-hafalan di masjid. Ya, mungkin tadi benar kata Rael tadi kan disebut ya masjid ini kan rumah Allah gitu ya. Nah, sebenarnya apa ya? Ya kalau udah rumah Allah berarti ya harusnya udah pasti makmur ya, enggak juga sih sebetulnya. Nah, kan seperti kita tahu sendiri kan masjid ini kan rumah Allah. Jadi ya apa ya? Ya cara kita ngehidupinnya ya itu kita apa istilahnya? Ya, kita hidupkan atau kita ramaikan atau gencarkan gitu. Di dalam masjid itu ya kegiatan-kegiatan mungkin ya apa kegiatan-kegiatan keibadahan itu mungkin sholat berjamaah, berzikir, majlis taklim dan lain-lain gitu sih. Nah, mungkin itu sih caranya ya buat makmurin masjid kayak gitu. Oke. Makasih atas jawabannya Mas. Nah, untuk keutamaannya sendiri tuh apa ya Mas, kayak gimana? Karena kan kayak kita anggap kayak aduh ke masjid tuh males banget gitu loh. Kayak mending di rumah aja, mager banget nggak sih kita, kayak udah pandemi juga mesti ke masjid gitu. Ada sih kayak keutamaan gitu loh makmurin masjid, dikhususkan gimana gitu. Oke, mungkin keutamaan untuk memakmurkan masjid. Nah, mungkin apa ya?
tadi aku sempat baca-baca juga sih, ada salah satu hadis itu yang bisa dibilang intinya tuh belum sempurna gitu keimanan seseorang kalau dia istilahnya masih malas atau jarang-jarang ke masjid kayak gitu. Nah terus ada juga kayak dianjurkan juga kan buat kita cowok-cowok gini kan buat sholat berjamaah di masjid gitu. Mungkin aku ngutip ya, kayak dulu aku pernah dengar dari ceramahnya Ustaz Abdul Somad kalau laki-laki soleh itu sholat jamaahnya di masjid. Terus kalau laki-laki yang sholat jamaahnya di rumah berarti laki-laki soleha gitu kan. Nah itu kan nggak mau kan jadi laki-laki soleha ya, mungkin gitu. Jadi sebisa mungkin gitu kita usahain ke masjid. Nah terus selain itu juga ketika kita sholat berjamaah di masjid itu dilipat gandakan itu sampai 27 derajat daripada kita sholat sendiri di rumah. Nah terus juga kan ketika kita lagi jalan ke masjid nih, langkahnya pun nambahin bonus pahala lagi gitu kan. Nah itu mungkin juga masuk ke keutamaan gitu ya buat sholat berjamaah di masjid dan memakmurkannya. Nah terus juga kan kita juga sering kan mungkin buat makmur di masjid itu ada majelis ilmu atau kajian di masjid. Nah mungkin dari majelis ilmu ini pun istilahnya ya, punya keutamaan tersendiri gitu. Nah jadi selain kita makmur di masjid, kalau kita datang ke masjid ilmu yang ada di masjid itu juga majelis ilmu ini ada keutamaan sendiri. Itu pertama itu dia dimudahin buat menuju surganya Allah. Terus yang kedua dia bakal dimulain sama malaikat. Nah sementara kan malaikat ini istilahnya makhluk yang enggak yang selalu turut sama Allah gitu kan, yang mulia ya istilahnya. Nah terus kita dimulain sama malaikat. Nah, subhanallah banget kan, kita istilahnya kayak dimulain sama makhluk Allah yang mulia kayak gitu kan. Wah, mantap banget kan. Terus yang ketiga ini ada orang yang datang di majelis ilmu itu dapat pahala jihad fisabilillah. Jadi kita mirip kayak orang lagi berjihad gitu. Kita bisa dibilang seperti mujahid juga seperti itu. Kalau kita datang di majelis ilmu, apalagi majelis ilmunya ada di masjid, jadi kita sekaligus makmum masjid, terus juga kita sekaligus datang majelis ilmunya. Nah kan itu lengkap banget gitu kan, bisa dibilang kombinasi yang mantap gitu kan. Mantap. Dapat banyak ilmu. Iya sih. Nah terus lanjut ya Mas. Nah terus tuh gimana sih cara kita agar termasuk orang yang rutin dalam makmurkan masjid gitu? Terus juga kayak supaya menjaga gitu loh, menjaga terus makmurkan masjid gitu, kayak padahal kita misalkan awal-awal kita udah sering ke masjid yang tadi kayak sholat di masjid, tapi kan lama-lama kayak kayak tergoda gitu loh, kadang kayak misalkan kayak ada tugas jadinya kayak aduh jadi mas masjidnya ngerjain dulu sampai selesai gitu loh, kayak tinggal nanti terus, tapi lama-lama kayak ke bawah gitu. Gimana sih Mas kayak supaya menjaga itu juga, terus kayak termasuk rutin juga gitu loh, cara supaya rutin, apakah dengan kayak mungkin gabung kita kayak Royce gini gitu loh, Royce Alfikri mungkin bisa. Gitu atau Jati gitu ya kan, mungkin ya, dari Mas betul. Iya bisa bagiin gitu. Oke, nah mungkin buat kayak kontinuitas itu kan biar kita terus gitu ya, supaya terus konsisten. Ya. Nah mungkin yang pertama mungkin mungkin ini ya, kalau di Semarang kan atau mungkin di kota-kota besar lainnya kan udah mulai banyak kan sih kayak masjid tuh yang fasilitasnya bagus gitu, kayak misalnya dia ngasih wifi, mungkin kipas, mungkin sampai AC kan, sampai kita istilahnya bisa dibilang nyaman banget lah buat ada di tempat itu, di masjid itu gitu kan. Nah tapi benar kata Rael tadi ya, mungkin awal-awal mungkin kita enak lah, nyaman, terus kita rajin, tapi kan makin kesini ya cobaan makin kuat gitu bisa dibilang kan. Nah jadi mungkin nanti ada kerjaan terus nunda-nunda terus, mungkin awalnya nunda tapi kita masih sempat ke masjid, tapi telat gitu lah saya bilang. Terus makin sini makin makin belakang tuh, makin akhir datangnya, sampai akhirnya nggak sempat lagi ke masjid gitu. Nah mungkin mungkin buat kayak aku mungkin boleh kasih mungkin kita dari kan kita sih mungkin kayak anekdot gitu sih dari kayak Haji Zainuddin MZ ya, aku pernah dengar kayak gitu tentang masjid yang sepi gitu. Nah boleh kali ya, nggak apa ya? Boleh sih, boleh.
Boleh, nggak apa-apa, coba mungkin boleh di-share ke kita gitu. Nah itu aku dulu pernah dengar apa ya kayak kisah anekdot gitu kan, bilang lah mungkin tempatnya ya bilangnya di kota besar di negara kepulauan yang depannya I gitu. Nah itu ada sebuah masjidnya tuh katakanlah dia besar, terus fasilitasnya lengkap, ada wifi, terus airnya mungkin ada air hangatnya juga buat wudhu misalnya, buat subuhan tapi dingin kan mungkin ada air hangat juga, terus sampai AC pun ada. Nah itu tapi fasilitasnya kan lengkap, tapi apa ya bisa dibilang tiap azan tuh dikit yang datang cuma dikit doang tuh. Nah sampai akhirnya nanti satu ketika masjid ini belum terkosong gitu, yang sholat cuman muadzinnya doang yang adzan. Nah terus akhirnya si muadzinnya kan yang tukang adzannya bisa dibilang kesel gitu kan, akhirnya dia soalnya dia kayak dia adzan subuh nggak ada yang datang, adzan zuhur nggak ada yang datang, asar maghrib isya tuh nggak ada yang datang. Nah akhirnya si muadzin ini bisa bilang nekat gitu, nekat dia akhirnya azan jam 10 siang. Ini nggak tahu azan apa kan. Nah tapi anehnya pas dia azan jam 10 siang orang-orang datang semua. Nah, terus warga-warga kan yang datang kan, woi gila ngapain azan jam segini, nah lu yang gila dong. Soalnya kan dia azan pas subuh, pas pagi waktunya nggak ada yang datang. Nah, terus pas azan jam 10 malah datang semua kan. Nah itu kalau misalnya kayak gitu berarti yang salah siapa coba? Iya, makanya itu sebenarnya ya gimana ya, salah sih sebenarnya emang. Tapi supaya sadar sih sebenarnya niatnya baik sih sebenarnya buat muazinnya, cuman ya sebenarnya kita dapat lah maksudnya apa yang maksud dengan Mas Farhan tadi omong, kayak jangan sampai kayak gitu itu terjadi gitu kan. Tetap itu ya dijalanin. Ya mungkin dari semua pun mungkin maksudnya bagus, tapi ya mungkin caranya salah gitu kan. Nah, iya, caranya salah sih. Nah, ya. Tapi bisa dibilang cara yang salah nih ampuh kan. Buktinya Iya aku sih, langsung semua ke masjid kan. langsung bawa ke masjid tapi ya Langsung datang semua gitu ke lah ya. tapi emosi ya datang. Iya, makanya menimbulkan banyak pro kontra sih kayak gitu ya caranya. Iya benar. Nah mungkin mungkin selain pakai cara yang kontroversi tadi, mungkin bisa mungkin kita istilahnya ngadain kegiatan yang bermanfaat gitu di masjid itu, mungkin adain kajian, mungkin sholawatan bareng gitu, dan pokoknya banyak lah kegiatan-kegiatan lain yang istilahnya kayak kegiatan positif di masjid lah mungkin gitu. Nah itu insya Allah gitu, itu ketika kegiatannya diikuti oleh ramai terus positif kan insya Allah masjidnya pun ikut makmur juga seperti itu, kayak gitu sih. Pokoknya banyakin kegiatan di masjid gitu ya Mas ya, pokoknya biar agar ingat sama Allah terus gitu juga kan. Nah, tapi kegiatannya kalau bisa yang positif gitu kan. Nah kan barangkali kegiatannya ya di masjid. Pokoknya Soalnya positif kan ya. di masjid ini kan ada beberapa adab Sesuaikan. kan mungkin. Terus mungkin khawatirnya kan rame-rame ke masjid tapi ya adabnya lepas gitu kan, mungkin nanti mungkin kayak mungkin yang ini yang belakangan lagi viral gitu kan, pemuda hijrah gitu. Nah ya kan kita Iya. janjian tapi janjiannya Iwan Ahmad. Aduh. Iya, tidak bisa itu. Salah Dan dong. ya kan dia Assalamualaikum Mahi, Waalaikumsalam Mudi, kita kajian yuk, ayo. Nggak ketemu dong, gimana ya? Terus dijemput naik Tersesat. motor boncengan sepanjang jalan, ngapain itu kan. Iya gitu. Nah mungkin bisa diperbaiki lah, istilahnya diperhatikan lagi ada pada di masjidnya, sama ya itu mungkin kalau niatnya terselubung, aduh dibetulkan dulu niatnya mungkin gitu sih ya. Iya sih. Ya pokoknya Sobat Taufik ya pokoknya dicerna dari ilmu-ilmu yang dikasih Mas Farhan tadi ya gitu ya. Jangan pokoknya kita pokoknya. Yang kayak begitu. Soalnya aku pun Iya, pokoknya jangan salah kaprah lah ya, jangan salah kaprah gitu. Hampir ya pernah lah. Pernah waktu dulu, sekarang udah enggak, insya Allah. Iya. Duh. Mungkin sekian dulu pertemuan podcast kita bersama dengan Mas Farhan gitu. Terima kasih Mas Farhan atas ilmunya, semoga bermanfaat ke Sobat Taufik semua gitu yang mendengarkan podcast ini lah gitu. Terus semoga sukses di DKM DKM Izati
di urusan ke depan, terus sehat selalu buat kita semua, sama Masnya juga sehat ya Mas. Insyaallah, amin. Oke, jangan lupa stay safe sama 3M-nya dijaga, jangan keluyuran terus gitu. Paling sekian dulu. Next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Rael. Oke, makasih Mas.